Ya sekarang kan yang butuh parenting itu kajian keluarga, nggak perlu pengantin baru, pengantin lama sekali. Betul. Semua itu perlu gitu ya, ilmu-ilmu seperti itu. Kalau misalnya Mas Dimas lagi sibuk main handphone, yang dia nggak sibuk gitu kan, pokoknya yang dengerin aku. Gitu. Kadang untuk orang menjadi baik itu tidak semata-mata kita langsung keluar dalil gitu ya. Justru dia melihat dengan karakter kita, akhlak kita, perilaku kita sehari-hari. Justru kita datang di saat teman kita lagi dapat kesulitan. Justru itu membuat orang memandang hijrah kita itu menjadi, oh hijrah itu bukan sesuatu yang kaku. Jadi Luar tapi biasa, ya. Kak Sabil kayaknya yang penasaran bukan kita doang deh pengen nanya. Kita lempar pertanyaan dulu ya, dua Boleh. pertanyaan. Dari Ahwat yang mau bertanya silakan diangkat tangannya. Yang mau bertanya tentang proses hijrah. Dan mic-nya nanti dikasih. Oke, silakan diangkat tangannya yang mau bertanya ada. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya dengan wabarakatuh. Tri dari Cimahi. Ya. Assalamualaikum Teh Dini sama Kang Dimas. Sehat? Alhamdulillah. Saya salah satu follower di Facebooknya Teh Dini sama Teh Dimas ya. Masya Allah. Sepertinya hari-harinya memang dilewati dengan harmonis gitu ya. Nah, mungkin ini salah satu yang ingin saya tanyakan. Bagaimana kuncinya supaya menjaga keharmonisan dalam rumah tangga berdua biar tadi seiring dan sejalan terus gitu. Ya. Oke, Kayaknya romantis terus gitu. Nah, itu gimana caranya menjaga itu gitu dalam rumah tangga? Kadang kan suka ada naik turunnya gitu ya kalau dalam rumah tangga ya gitu. Nah, ini gimana? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh dari Cimahi. Mau Ini dijawab dulu kali ya. atau dikumpulkan dulu? Dijawab. Jawab. Baik, Aku dulu. silakan. Ya makasih banyak Teh pertanyaannya. Ya mungkin kalau yang dilihat itu ya Masya Allah ya. Nggak selalu rumah tangga kita itu terlihat memang romantis, nggak pernah berantem, nggak pernah ada perselisih segala macam. Tidak seperti itu Teh gitu ya. Normalnya rumah tangga, tapi yang membedakan mungkin cara menyelesaikannya. Itu. Betul. Nah kalaupun yang di media sosial ini jujur kami ini sangat prihatin ya. Kadang-kadang ya tadi ngomongin masalah aku sayang kamu, aku cinta kamu. Mungkin kalau baru menikah umum ya seperti itu. Betul. Tapi mungkin kita lihat nanti udah 5 tahun menikah, 10 tahun menikah, sudah punya anak 1 dan 2. Apakah itu masih tetap dilakukan gitu ya? Jujur kita melihat ya semua yang kita punya ini kan kita percaya kita akan dipertanggungjawabkan ya. Dan qadarullah Allah amanahkan ke kita menjadi orang yang cukup dikenal di masyarakat dan apa yang dititipkan itu pasti juga akan dipertanggungjawabkan. Iya. Nah kita pengen sekali apa yang jujur sekarang kita nggak bisa ngepungkiri ya. Semua kontrolnya sekarang adalah namanya media. Tapi gimana kita bisa bijak menggunakan media itu menjadi sesuatu yang menginspirasi, menjadi hal-hal yang positif. Kita nggak mungkin bisa ketemu secara langsung sama semua orang secara offline seperti kakak-kakak sekarang di sini. Tapi gimana satu hal kecil yang bisa kita sharing ke teman-teman itu insya Allah menginspirasi. Jadi manfaat. Nah ya jadi manfaat gitu ya. Makanya kita merasa media sosial ini kita perlulah gitu ya. Bukan bermaksud untuk mengumbar keharmonisan tapi ya qadarullah kami di komunitas punya kajian parenting. Karena kita nggak bisa pungkiri sekarang ya. Ya sekarang kan yang butuh parenting itu kajian keluarga nggak perlu pengantin baru, pengantin lama sekali. Betul. Semua itu perlu gitu ya ilmu-ilmu seperti itu. Nah kita pengen ya alhamdulillah kita termasuk sering di di komunitas buat kajian keluarga karena itu pondasinya sih ya. Itu pondasinya tadi Kak Dini juga bilang gimana belajar suami istri harus bersama-sama gitu ya. Itu kan satu hal-hal yang mungkin sering kita alami ya. Iya. Juga gimana dengan hal yang kecil ya. Kadang yang dulu dilakukan tapi sekarang menikah sudah lama tidak pernah dilakukan lagi. Atau cuma sederhananya tadi mengucapkan aku sayang kamu, aku cinta kamu, aku sayang kamu karena Allah, aku cinta kamu karena Allah. Kan gitu ya. Ya tapi tergantung kan. Gak mungkin aku juga bisa menyampaikan seperti itu ya. Karena kita kan jujur. Kita menyampaikan segala sesuatu itu kan
lingkupnya tuh luas gitu ya. Pengen gimana yang kita sampaikan itu bisa secara umum lah. Yes. Bisa diterima ya. Untuk teman-teman yang sudah ngaji mungkin sudah begitu paham. Iya. Tapi untuk teman-teman yang belum ngaji, nah itu kan butuh juga kita support. Gak boleh juga kita tinggalkan. Gitu sih kira-kira. Menyesuaikan ya. Masya Allah, ya. Masya Allah. Dini mau nambahin? Iya, makasih Teteh atas pertanyaannya. Baru berapa hari lalu aku dengar ada postingan dari Ustadz Benri. Beliau mengatakan rumah tangga itu 70%-nya itu ngobrol. Ya. Jadi ya kita harus ngobrol. Jadi kita harus komunikasi. Karena memang kalau kita berdua, komunikasi itu nomor satu buat kita berdua gitu. Dan nggak dipungkiri banyak banget teman-teman yang suka nge-DM aku bilang aku pengen deh suami aku kayak gitu, aku pengen deh kayak gini, aku pengen rumah tangga kayak gitu. Semua rumah tangga pasti berbeda-beda gitu kan. Cuma bagaimana caranya kita sebagai perempuan itu benar-benar bisa bermain cantik. Kalau suaminya cuek, ya kitanya perempuannya harus benar-benar bisa bermain cantik. Jadi kita sebagai istri tuh harus punya pola-pola ibaratnya flirting sama suami dan jangan pernah malu untuk ngelakuin itu gitu. Kalau misalnya Mas Dimas lagi sibuk main handphone, yang dia nggak sibuk gitu kan, pokoknya yang dengerin aku, gitu. Maksudnya kita juga harus pinter sebagai istri gitu kan, karena memang mencari cara gitu mencari ya. cara yang baik supaya benar-benar itu insya Allah bisa terus terjaga. Yang nggak bisa dipungkiri tadi yang memang Ustadz Benri bilang adalah ngobrol. Jadi kalau misalnya para suami istrinya bawel, syukuri. Alhamdulillah kalau mendapatkan istri yang bawel. Ya sayang. Kalau didiamin bingung nanti. Bapak alhamdulillah. Kalau dia malah bingung kan. Karena yang dibutuhkan di rumah tangga itu adalah komunikasi yang baik gitu. Kalau dari aku tambahannya itu aja. Masya Allah. Kak, ini kita kayak dejavu gak sih? Iya. Kemarin juga kita, Masya Allah. Main cantik itu ada juga bahasa itu. Betul. Sampai kita bilang, oh berarti MC adalah kunci. MC main cantik. Iya. Nah, karena memang benar ya bahwasanya komunikasi itu sangat-sangat penting sekali dalam sebuah rumah tangga. Namun jangan lupa juga komunikasi polanya harus cantik juga. Betul. Ya jangan yang ada komunikasi tapi caranya ngomel, caranya yang marah-marah. Nah ini sesuatu yang baik tapi kalau penyampaian disampaikan secara baik juga akan diterimanya baik. Iya boleh ngomel tapi ngomel manja kali ya. Suami pulang dan cantik, pakai baju yang baik. Ya Allah. Ini kayaknya beda-beda antara laki dan perempuan nih. Kita masih mempertahankan ngomel. Ngomel manja, Masya Allah. Oke. Tadi sudah dijawab. Selanjutnya pertanyaan kedua tadi dari yang berhijab warna hitam. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dinda. Saya mau bertanya sama Mas Dimas sama Teh Dininya langsung. Kalau untuk masalah keharmonisan. Kehormatan. Ini tolong jangan jadi meme ya di Iya, Instagram. enggak. Enggak dijadiin meme teh, tenang. Mau ngomong kehormatan atau keharmonisan? Keharmonisan. Oke, silakan. Ya, itu mah nggak usah ditanyain lagi karena udah semua ke ini ya di Instagram. Yang mau saya tanyain menjaga pertemanan dengan orang-orang soleh. Nah, kan yang kita tahu Teh Dini sama Mas Dimas itu kan public figure ya. Ya kita tahu artis-artis banyak yang suka kemewahan, terus party sana sini gitu kan. Apalagi Teh Dini sama Mas Dimas kan dulu juga maksudnya sebelum berhijrah punya banyak teman ya di kalangan artis yang ya semuanya gitu ya. Ada yang muslim, ada yang non muslim, ada yang jadi yang mau saya tanyakan bagaimana menjaga pertemanan itu agar nggak ini ya, maksudnya agar keistiqomahannya tidak terganggu dengan pergaulan kan, itu, tapi tidak menghindarkan yang belum berhijrah itu kan kadang-kadang kita bisa mereka yang membatasi diri juga ke kita, kadang-kadang kitanya juga gitu ya.
soalnya saya pengalaman juga nih. Iya. Pas baru-baru saya berhijrah, kayak ada beberapa teman saya itu yang kayak Menjauh. iya gitu. Oke, baik. Itu aja sih pertanyaan. Baik, dari- terima Terima kasih Teteh yang sudah bertanya. Ini saatnya kita kembalikan ke beliau berdua. Bismillah ya, pertamanan, pertanyaan yang bagus ya. Ya alhamdulillah kalau kita sampai sekarang teman kita masih sama, nggak ada yang berubah Yes. gitu ya. Tapi yang berbeda mungkin di saat kita berteman apa yang bisa kita sampaikan kebaikan dan kita bisa ajak dia untuk melakukan hal yang sama, untuk berlomba-lomba untuk melakukan suatu kebaikan. Kalau kita berbicara sahabat beda lagi gitu ya. Kita berteman dengan siapapun gitu ya. Kalau sahabat ini yang penting. Sahabat ini yang ibaratnya selalu yang harus menjaga, yang insya Allah menjaga keistiqomahan kita. Iya. Amin. Ya kadang kita lagi futur, mereka ada di sebat dekat kita dengan kegiatan aktivitas-aktivitas ya di komunitas, sosial atau ya kajian ilmu gitu ya. Nah yang sering disalahkan sebetulnya persepsi ya, maksudnya memandang arti sebuah hijrah itu apa sih? Nah, Apakah hijrah itu membuat orang menjadi takut sama kita? Apakah hijrah itu membuat kita menjadi kaku? Apa hijrah itu membuat kita jadi pelit sekali untuk tersenyum? Pelit sekali untuk menyapa? Apa hijrah itu membuat kita jadi baper? Nah, itu dia penting. Sekarang lebih baik mungkin kita introspeksi diri kita sendiri. Justru seharusnya di saat kita hijrah ini kita semakin disukai sama teman-teman kita. Iya, betul. Gitu. Apapun yang ya kembali lagi kita mengajak kebaikan sama teman-teman kita ini kan bukan semata-mata karena dia. Betul. Kita lakukan karena Allah. Iya. Kalau kita lakukan sama dia, di saat teman kita itu tidak merespon, kita akan kecewa. yes. Di saat teman kita tidak membalas, kita pasti akan negatif thinking gitu kan. Nah kembali lagi memang kita harus luruskan niat gitu kan. Di saat kita hijrah kita pengen ngajak teman kita kebaikan, ya pastikan di saat kita mengajak kita enggak memikirkan apa respon baliknya ke kita. Betul. Ya alhamdulillah sih izin Allah Kak Dini balas, ajak teman-teman ngaji sekali, 2 kali, 3 kali sampai 7 kali gak dibalas-balas. 8 kali mungkin baru balas. Ada menyapa, ada tidak. Tapi apa membuat kita jadi berhenti untuk menularkan kebaikan, mengajak kebaikan gitu. Kadang untuk orang menjadi baik itu tidak semata-mata kita langsung keluar dalil gitu ya. Justru dia melihat dengan karakter kita, akhlak kita, perilaku kita sehari-hari. Justru kita datang di saat teman kita lagi dapat kesulitan. Justru itu membuat orang memandang hijrah kita itu menjadi, oh hijrah itu bukan sesuatu yang kaku. Hijrah itu bukan membuat kita saling menyalahkan. Justru hijrah itu membuat kita lebih banyak teman kan gitu ya. Betul. Nah jadi sebetulnya ya itu yang harus kita rubah cara berpikirnya ya Mbak ya. Yes. Maksudnya Ya. teman-teman dan jangan berhenti, jangan menyerah, jangan tinggalkan teman-teman, tapi kita harus mengukur diri kita gitu ya. Di saat kita ngerasa kita kurang bisa masuk ke lingkungan itu, lebih baik nggak usah. Betul. Gitu. Kita nggak usah terlalu memaksakan gitu ya. Tapi di saat itu kita mampu di situ dan kita punya celah untuk mengajak orang menjadi baik, ya justru kita harus masuk ke situ. Justru ini jadi gitu ladang loh. dakwahnya kita. Iya, gitu ya. Benar, harus Oke, seperti baik. itu. Ya intinya ya mudah-mudahan sama ya, namanya kita bersosial ya, makhluk sosial kita ya. Berteman mau hijrah mau tidak, hijrah pasti kan banyak hal yang mungkin disukai atau yang tidak Betul. disukai ya. Betul. Apalagi ya mudah-mudahan kalau teman-teman semua ini, teman-teman yang sudah ngaji, ya insya Allah lebih apa ya, insya Allah lebih jejak gitu ya Benar. bicaranya Insya ya. Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, Insya iya. Allah. Berarti ini Dimas tuh maksudnya bilang kalau kita mau mengajak teman kita kepada kebaikan, kasih contoh dengan tindakan. Betul. Maka secara tidak langsung mereka lama-lama akan, oh ternyata orang hijrah tuh seperti ini ya. Dan sebenarnya juga kan Islam itu membuat kita semakin jadi orang yang asik. Iya, Harusnya kan betul. gitu ya. Tadi kalau kita nongkrong sama teman, kalau biasanya kita agak hitung-hitungan, dengan kita hijrah, yuk kita yang bayarin. Yes. Ya kan? Boleh dong jadi temennya bro? Oke, Dini mungkin mau menambahkan Dini. Ini kan kalau cewek ya agak-agak susah ya. Kenapa? Oh, belum. Masih ada waktunya nih baru guys tahu. Bisa dinego durasi. Bisa dinego. Untuk Mungkin dari kalau sisi cewek kan perempuan agak susah soalnya ya. beda nih. Betul. Biasa laki-laki sama perempuan tuh kan cara mengatasinya beda. Iya. Gimana Din? Kalau Dini? Jujur aku sih sama aja sama kayak yang tadi udah Mas Dimas sampaikan. Jadi bagaimana caranya kita bisa berada di lingkungan tersebut, kita harus tahu mana yang memang
ibaratnya kita berteman tuh nggak, kalau aku ya, secara pribadi itu nggak boleh yang sekali-sekali ngapain sih ngeluarin dalil di saat kita berhijrah gitu kan, karena memang menurut aku itu bukan kapasitas kita untuk seperti itu gitu. Jadi memang dengan menunjukkan sikap baik kita, akhlak kita, adab kita, insya Allah mereka juga ngelihat bener ya kalau orang berhijrah itu nggak kaku, karena kan cenderung rata-rata kalau orang lihat yang udah berhijrah, ih kaku banget sih, masa ini nggak mau, itu nggak mau gitu kan gitu. Tapi bagaimana caranya kita bisa mensiasati itu gitu. Insya Allah kan dengan kita tetap berbuat baik, akhirnya mereka tertarik, akhirnya mereka juga mau belajar bareng. Masya Allah. Justru di sini kita harus menampilkan sesuatu yang apa ya? Yang Islam itu ya benar-benar punya banyak kasih sayang gitu ya. Betul. Luar Islam itu kan biasa. mengajarkan ya, jangankan sama teman, sama musuh pun kita harus saling memberi hadiah untuk mengajak kepada kebaikan. Masya Allah. Itu yang sulit ya. Kalau kita ibaratnya orang berpunya ibaratnya kita memaafkan orang di saat kita dizolimi. Nah, itu yang lebih susah. betul. Itu sebetulnya kalau menurut aku itu cara di saat kita sudah bisa melakukan itu ibaratnya kita sudah selesai dengan insya Allah dengan diri kita sendiri. Iya, betul. Itu mungkin itu menjadi ujian ya, dan boleh juga dites. Pasti punya teman-teman kan punya rasa kita dizolimi, kita disakiti. Nah tapi gimana kita bisa memaafkan orang itu sebelum orang itu minta maaf sama kita. Masya Allah. Luar biasa ya. Pasangan ini ya banyak sekali memberi inspirasi buat kita ya, Masya Allah. Enak loh kalau hidup bisa menerapkan yang seperti ini ya. Yes. Terdengarnya gampang, terdengarnya mudah, tapi memang butuh proses untuk bisa mengaplikasikan apa yang tadi disampaikan oleh Dimas maupun juga Dini. Dan harapannya jamaah Sobat Hijrah yang ada di sini bisa menjadi bagian untuk sama-sama yuk kita belajar menjadi agen-agen kebaikannya Islam, menjadi orang-orang yang semakin baik, semakin ramah, banyak senyum, semakin asik. Betul sekali. Jadi kalau bisa kita sharing nih ya, sebenarnya apapun yang terjadi sama kita, mau kita dizolimi orang lain, mau kita dapat cobaan, kuncinya cuma satu sih. Kita harus yakini bahwa ada Allah. Ya. Mau kita diambil apanya, masih punya Allah nggak? Punya. Ya udah. Kalau kita masih punya Allah, semuanya aman. Balikin lagi semuanya ke Allah. Semuanya sama Allah, karena pasti Allah ngasih yang terbaik buat kita, bukan mengambil tapi digantikan sama yang lebih baik. Luar Betul, biasa Masya sekali. Allah. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Dimas Luar dan juga biasa. Kak Dini.